Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Nah, sebelum itu, mari kita belajar terlebih dahulu tentang apa itu proyeksi vektor ortogonal. Jadi, proyeksi, kita harus mengenal dulu apa arti kata proyeksi. Proyeksi itu di sini berarti gambar bayangan. Oke, gambar bayangan suatu benda yang dituangkan terhadap benda lain. Jadi, jika kita misalkan di sini proyeksi vektor ortogonal itu adalah gambar bayangan, ya. Jadi bayangan vektor, bayangan suatu vektor pada vektor lain, ya. Kemudian ada kata ortogonal di sini, ya. Kata ortogonal di sini ialah berarti tegak lurus. Oke? Secara tegak lurus. Jadi yang harus kalian ingat adalah di sini terdapat kata ortogonal yang berarti tegak lurus. Untuk visualisasinya, di sini kita misalkan kita punya vektor biru, yaitu kita misalkan vektor A, kemudian vektor yang memiliki gambar merah muda dengan titik pangkal di sini, ya. Kedua vektor itu mempunyai titik pangkal yang sama. Jadi vektor yang berwarna merah muda ialah vektor B. Maka proyeksi vektor A pada B itu kita melihat vektor A tegak lurus terhadap vektor B. Di sini kita perhatikan di sini adalah tegak lurus, oke? Jadi proyeksinya adalah jika kita melihat vektor A dari atas, dari sini, oke? Ya. Kita ibaratkan di sini kita memiliki mata. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat vektor A tegak lurus terhadap vektor B, maka menghasilkan vektor merah ini yang kita sebut dengan vektor C biasanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pengertian atau contoh dari proyeksi vektor ortogonal. Baiklah, coba kalian perhatikan di sini untuk contoh yang pertama itu kita punya vektor A merupakan vektor biru, kemudian vektor B adalah vektor merah muda. Jadi proyeksi vektor A pada B itu adalah jika kita melihat vektor A tegak lurus terhadap vektor B. Nah, di sini ada tanda tegak lurus. Jadi kita bisa melihat vektor A itu memiliki bayangan ke vektor B secara tegak lurus, yaitu berupa vektor C ini, ya, vektor C ini. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh proyeksi A pada B. Sementara untuk proyeksi vektor B pada A itu kita melihat vektor B tegak lurus terhadap vektor A. Di sini vektor biru adalah vektor A, sehingga kita membuat suatu garis tegak lurus. Nah, ini adalah tegak lurus di mana bayangan vektor B terhadap vektor A adalah berupa vektor C. Seperti itu. Oke, untuk penggunaan rumusnya kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang proyeksi skalar. Jadi
proyeksi skalar di sini intinya adalah merupakan panjang dari proyeksi vektornya. Oke. Jadi kalian harus ingat proyeksi skalar itu adalah panjang dari proyeksi vektor, sehingga jika kita sudah memiliki pengertian atau pemahaman tentang panjang, maka proyeksi skalar ini nantinya akan berupa suatu bilangan. Oke. Nah, seperti pada contoh, perhatikan gambar 1. Proyeksi vektor A pada B ialah vektor C, sehingga proyeksi skalar ortogonal A pada B itu adalah panjang vektor C. Atau untuk notasinya kita bisa tuliskan seperti ini. Mutlak itu berarti panjang vektor. Sekali lagi ingat, tanda mutlak di sini adalah berarti panjang vektor. Panjang vektor atau proyeksi skalar vektor A pada B, ini kita baca proyeksi skalar vektor A pada B itu sama dengan panjang vektor C. Oke. Itu konsep daripada proyeksi skalar. Sekarang bagaimana cara menentukan proyeksi skalar? Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Jadi rumus yang kita gunakan adalah proyeksi skalar ortogonal A pada B ini itu sama dengan A dot B per panjang vektor B. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah jika terdapat kata pada, kemudian setelah kata pada itu diikuti oleh suatu vektor, maka vektor itulah yang menjadi penyebutnya. Oke. Misalnya seperti contoh, nanti kalian menemukan proyeksi skalar vektor C pada D. Nah, setelah kata pada itu adalah vektor D, sehingga rumus daripada proyeksi skalar vektor C pada D itu adalah vektor C dot vektor D per panjang vektor D. Jadi vektor apapun yang berada pada atau setelah kata pada di sini ya, dialah yang akan menjadi penyebutnya. Nah, seperti yang ada di sini. Kemudian kita akan memasuki atau menghitung bagaimana cara menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B jika diketahui vektor A itu adalah X1, X2, kemudian vektor B ialah Y1, Y2. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B itu sama dengan A dot B per panjang vektor B. Ya, jadi kalian sudah dapat rumus ini. Sekarang kita tinggal jabarkan di mana vektor A itu sama dengan X1, X2, vektor B itu sama dengan Y1, Y2, sehingga proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B itu sama dengan X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 per akar Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat di sini adalah merupakan panjang vektor B. Ingat kembali. Panjang vektor B. Kemudian ini pembilang itu adalah perkalian skalar
antara A dan B. Ya, seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita mencari proyeksi skalar ortogonal pada dimensi bidang. Selanjutnya, untuk dimensi ruang atau yang berada pada R3, bagaimana cara kita mencari? Jadi kita misalkan di sini, jika A itu sama dengan X1, X2, X3 dan vektor B itu sama dengan Y1, Y2, Y3, maka proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B adalah X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 per akar Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Jadi kalian harus paham rumus ini. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal. Baiklah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, ada satu jenis lagi atau proyeksi skalar ortogonal, yaitu vektor B pada A. Perhatikan di sini, vektor yang berada setelah kata pada ialah vektor A, sehingga vektor A akan menjadi penyebut dari rumus itu. Sehingga proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A ialah vektor B dot vektor A per panjang vektor A. Ya, kita misalkan sama dengan contoh sebelumnya, A itu X1, X2, B itu Y1, Y2, maka proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A itu sama dengan Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 per akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, di mana di sini akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah panjang vektor A. Ya. Begitu juga untuk proyeksi skalar vektor pada R3. Di sini proyeksi skalar vektor B pada A ialah Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 ditambah Y3 kali X3 per X1 kuadrat, akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal 1. Diketahui vektor A itu sama dengan 3, -4, sehingga di sini kita dapatkan A itu sama dengan X1, X2. Sementara vektor B itu sama dengan 5,6, sehingga kita dapatkan vektor B sama dengan Y1, Y2. Disesuaikan ya, sehingga X1-nya bernilai 3, X2-nya bernilai -4, Y1-nya bernilai 5, Y2-nya bernilai 6. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A adalah, jadi rumus yang kita gunakan adalah proyeksi skalar vektor B pada A itu sama dengan vektor B dot vektor A per, nah penyebutnya itu adalah vektor yang berada setelah kata pada. Jadi penyebutnya adalah panjang vektor A. Ini menghasilkan proyeksi skalar vektor B pada A itu sama dengan Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 per, nah yang ditanya adalah panjang vektor A, sehingga panjang vektor A sama dengan akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini sama dengan proyeksi skalar vektor B pada A itu sama dengan Y1 adalah nilainya 5 dikali X1 nilainya adalah 3 ditambah Y2 nilainya adalah 6, A nilainya adalah -4 per akar X1 itu nilainya 3, sehingga 3 kuadrat ditambah X2 itu nilainya -4 kuadrat. Ini menghasilkan 5 dikali 3 itu 15 ditambah -24 per akar 9 ditambah 16. Ini menghasilkan proyeksi vektor B pada A itu sama dengan
15 dikurangi 24 per akar 25 sama dengan negatif 9 per 5. Oke, jadi proyeksi skalar vektor B pada A itu adalah negatif 9 per 5. Baiklah, untuk contoh soal 2 diketahui titik A 5, negatif 5, titik B negatif 4,1, sementara titik C 0,7. Proyeksi skalar ortogonal vektor AB pada AC ialah, jadi kita harus cari terlebih dahulu vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA itu sama dengan negatif 4,1 dikurangi 5, negatif 5. Ini menghasilkan negatif 4 kurang 5, 1 kurang negatif 5. Ini sama dengan negatif 9,6. Kemudian vektor AC itu sama dengan vektor OC dikurangi vektor OA. Ini sama dengan 0,7 dikurangi 5, negatif 5 sama dengan 0 kurang 5, 7 kurang negatif 5. Ini hasilnya adalah negatif 5,12. Kita sudah dapatkan vektor AB sama dengan negatif 9,6 dan vektor AC sama dengan negatif 5,12. Sekarang yang kita cari adalah proyeksi skalar vektor AB pada vektor AC. Itu sama dengan, jadi kita misalkan di sini vektor AB ialah x1, x2, vektor AC ialah y1, y2. Oke, kita dapat hasilnya. Jadi yang menjadi penyebut ialah vektor AC, sehingga hasilnya adalah x1 dikali y1 ditambah x2 kali y2 per akar y1 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Ini sama dengan x1 nilainya adalah negatif 9 kali y1 nilainya adalah negatif 5 ditambah x2 nilainya adalah 6, y2 nilainya adalah 12 per akar negatif 5 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Ini menghasilkan 45 ditambah 72 per akar 25 ditambah 169 sama dengan 45 ditambah 72 hasilnya itu adalah 117 per akar, oh ini ada kesalahan, 12 kuadrat itu adalah 144, sehingga ini hasilnya adalah 169 sama dengan 117 per 13. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor AB pada vektor AC adalah 117 per 13. Untuk contoh soal 3, ini adalah cara menentukan proyeksi skalar ortogonal pada ruang dimensi 3. Diketahui vektor A 2i kurang 6j kurang 3k dan vektor B 4i tambah 2j kurang 4k. Tentukan proyeksi skalar ortogonal A pada vektor A pada B dan proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Baiklah, di sini kita peroleh bahwa vektor A itu sama dengan 2, negatif 6, negatif 3. Sementara vektor B itu sama dengan 4, 2, negatif 4. Untuk nomor A itu adalah proyeksi skalar vektor A pada B, itu rumusnya adalah A dot B per, nah yang menjadi penyebut adalah
vektor B. Sementara untuk soal nomor B yang ditanya adalah proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Itu sama dengan vektor B dikali vektor A per yang menjadi penyebutnya adalah panjang vektor A. Oke, kita cari satu persatu. Berarti di sini A dot B ialah, kita misalkan di sini X1, X2, X3. Di sini kita misalkan Y1, Y2, Y3. Sehingga kita dapat X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 per akar Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Sementara di sini kita dapatkan Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 ditambah Y3 kali X3 per akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Di sini menghasilkan X1 itu 2 dikali 4 ditambah negatif 6 dikali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 4 per akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Ini sama dengan 8 ditambah negatif 12 ditambah 12 per akar 16 ditambah 4 ditambah 16. Ini sama dengan 8 kurang 12 tambah 12 per akar 36 sama dengan 8 per 6 atau sama dengan 4 per 3. Jadi kita dapatkan proyeksi skalar vektor A pada B itu sama dengan 4 per 3. Selanjutnya kita kerjakan untuk soal nomor B. Y1 kali X1 itu berarti 4 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 6 ditambah negatif 4 kali negatif 3 per akar X1 nilainya adalah 2 kuadrat ditambah X2 negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Ini hasilnya adalah 8 ditambah negatif 12 ditambah 12 per akar 4 ditambah 36 ditambah 9. Ini sama dengan 8 kurang 12 ditambah 12 per akar 49. Ini sama dengan 8 per 7, sehingga proyeksi vektor B pada A itu sama dengan 8 per 7.